Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda untuk kesempatan hari ini. Hari Sabtu, kita bentar lagi akan malam minggu. Dan biasanya ya kalau akhir pekan itu kita bergunakan untuk jalan-jalan, menikmati hari libur. Dan mungkin saja ada yang sedang menghadiri acara open house gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita semua bahagia lahir dan batin. Dan walaupun saat ini masih di bulan Syawal, tapi tidak menghentikan langkah imigresen Malaysia untuk membuat penggempuran atau operasi untuk memberantas pendatang asing ilegal di Malaysia. Kali ini operasi penggempuran dilakukan di sebuah perumahan ilegal yang terletak di sebuah bukit di area Segambut Dalam pada beberapa hari yang lalu, yaitu pada tanggal 6 Mei 2023 pada waktu dini hari. Memang biasanya imigresen itu kalau buat penggempuran atau buat penggerebekan itu pasti waktunya menjelang pagi hari ya kalau saya amati. Karena ketika itu hampir kebanyakan orang sedang tidur, sedang istirahat, dan tidak menyangka bakal ada penggerebekan. Nah, disitulah imigresen bekerja. Mengetahui kedatangan imigresen Malaysia yang tiba-tiba ini, puluhan warga negara asing yang digerebek pada malam itu pun berlarian, berhamburan, lari tunggang langgang, mencoba kabur, menghindari penyerbuan tersebut. Dan malah ada sebuah tragedi pada malam itu, yaitu karena saking ketakutannya, karena mau ditangkap dan tidak mau ditahan, ada seorang laki-laki warga negara Indonesia yang usianya sudah 50 tahun yang bertindak nekat banget. Dia terjun dari tebing setinggi 3 meter. Bayangkan, 3 meter loh itu tingginya tebing. Lumayan tinggi kan? Dan siapapun orangnya kalau terjun dari ketinggian setinggi 3 meter itu, ya pasti mendarat dengan tidak baik-baik aja. Apalagi usianya bapak tersebut sudah setengah abad. Akibatnya kakinya pun patah. Duh, sayang banget ya ini ya. Saking ketakutannya sampai nekat begitu. Sudahlah kakinya patah, tidak berhasil melarikan diri. Ya, tetap tertangkap juga. Dan ketika ditangkap dia pun meronta-ronta kesakitan karena kakinya yang baru saja patah itu. Perumahan ilegal itu dibangun di sepanjang bukit yang mana setiap rumahnya itu berjarak berdekat-dekatan antara satu dengan yang lainnya dan berada dalam kondisi yang kotor. Perumahan ilegal itu ternyata dikelilingi oleh kawasan perumahan yang cukup elit dan terletak tidak jauh dari Kuala Lumpur. Kawasan ini diperkirakan mempunyai lebih dari 100 buah rumah yang semuanya terbuat dari papan. Dan yang menempati perumahan ilegal itu adalah warga negara asing yang ilegal juga. Tapi yang mengejutkannya adalah ternyata ada orang Malaysia juga yang tinggal di situ. Jadi ini artinya adalah perumahan ilegal ditempati oleh warga asing ilegal tapi berbaur dan bercampur dengan orang tempatan. Pengarah imigresen Kuala Lumpur yaitu Samsul Badrin Musin menjelaskan seramai 97 warga asing diperiksa dan 78 diantaranya ditahan atas berbagai kasus dan kesalahan. Mereka semua yang ditahan terdiri daripada 42 orang laki-laki, 25 orang wanita, dan 6 orang anak-anak yang semuanya adalah warga negara asing. Tapi terselip juga ada 5 orang warga negara Bangladesh yang ilegal juga. Dan warga asing yang paling lama dikesan sudah tinggal di tempat itu adalah sejak 5 tahun yang lalu. Dan ada sebuah fakta yang terungkap dan ini cukup mengejutkan juga ya, yaitu ternyata JIM Kuala Lumpur sebelumnya pernah menyerbu kawasan ini nih. Kawasan yang sama, lokasinya yang sama pada tahun 2019 yang lalu dan berhasil menahan sebanyak 140 orang pendatang asing tanpa izin ketika itu. Semuanya ketika tahun 2019 itu sudah ditangkep-tangkepin dan rumahnya yang berdiri di situ pun juga sudah diruntuhkan. Namun pada kenyataannya kawasan ini hidup kembali dan dikesan aktif lagi dan ditempati lagi setelah Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang terjadi dan melanda Malaysia beberapa waktu yang lalu. Jadi kawasan perumahan ini tuh sebenarnya sudah mulai didiami oleh orang sejak 10 tahun yang lalu oleh penduduk tempatan. Ada juga yang menyewakannya kepada warga asing dengan harga RM300 hingga RM500 sebulan. Saat ini Jabatan Imigresen Malaysia sedang menyelidiki status tanahnya yang dipercayai adalah milik perseorangan. Dan kalau bisa saya gambarkan ya, keadaan jalan di perumahan berbukit ini itu tidak memadai untuk ditempati oleh manusia karena kondisinya tanahnya itu sangat curam dan jelas saja akan berbahaya jika dibangun rumah. Belum lagi kalau ada resiko tanah longsor atau tanahnya runtuh. Dan karena kondisi seperti itu, makanya ketika ada penyerbuan ini, mereka tuh bisa langsung melarikan
melarikan diri dengan menggunakan lorong-lorong tikus yang ada di sekeliling bukit tersebut yang tentu saja sudah mereka kenal sebelumnya. Ketika penggerebekan berlangsung, Immigration Malaysia mengatakan ada banyak aksi dan taktik atau trik yang digunakan oleh penghuni perumahan ilegal ini supaya nggak ditangkap. Seperti ada yang berpura-pura pingsan, ada yang lompat ke dalam jurang seperti tadi yang dilakukan oleh si bapak sampai patah kakinya. Ada juga yang mencoba bersembunyi di atas bumbung atau di atas atap-atap rumah dan lain-lain. Kebanyakan pati yang tertangkap, mereka ini bekerja di dalam sektor pembinaan dan pembersihan. Lalu kesemua warga negara Indonesia ilegal yang ditahan ini akan dituntut secara hukum di bawah Section 6 dalam kurung 1 dalam kurung huruf C karena tidak memiliki dokumen yang sah atau tidak memiliki paspor. Mereka juga akan didakwa mengikut Section 15 1C karena kesalahannya tinggal lebih masa sesuai Akta Imigresen 1959/63. Nah, pemberitaan seperti ini jangan dianggap remeh ya, karena untuk orang yang bersalah di Malaysia ini tentu kita nggak akan tenang hidupnya. Tidur malam pun kita tidak nyenyak. Jadi jika saat ini Anda merasa hidup tidak tenang, sebaiknya pulang ajalah ke Indonesia daripada menjadi pendatang ilegal di sini. Apapun yang namanya ilegal tentu tidak akan berakhir baik ya. Dan di sini saya juga mendoakan untuk kita semua, semoga kita selalu diberikan keselamatan, segera diberikan kemudahan dan diberikan jalan untuk pulang supaya hidup kita lebih tenang dan juga aman. Sekian mengenai hal ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.